Polda limpahkan kasus dana hibah Gemim ke Kejaksaan. Penduduk miskin di Sulut capai 173,84 ribu orang. Pemprov Sulut canangkan bulan imunisasi anak sekolah. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Rabu 6 Agustus 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya, Aneta Samewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Polda Sulawesi Utara secara resmi mengumumkan berkas perkara 5 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Gemim dinyatakan lengkap. Proses selanjutnya ke-5 tersangka akan dilimpahkan ke tahap penuntutan. Polda Sulawesi Utara menggelar konferensi pers terkait penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim Senin sore. Direktur Reskrimsus Kombes Pol FX Winardi Prabowo membeberkan berkas ke-5 tersangka sudah dinyatakan lengkap. Dari hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka Gemi Kawatu dan Hein Arina sudah lengkap pada tanggal 1 Agustus 2025. Sedangkan ketiga tersangka lainnya yaitu Jeffrey Korengkeng, Freddy Kaligis, dan Steve Kabel pada tanggal 31 Juli 2025. Winardi juga menuturkan penyidik Polda Sulut dalam penanganan kasus perkara tersebut selalu menjunjung asas praduga tak bersalah dan transparansi dalam penegakan hukum. Sudah dinyatakan lengkap. Ini dari surat yang sudah kita terima secara resmi, 2 itu pertanggal 1 Agustus 2025, yaitu untuk tersangka AGK dengan HA, dan untuk 3 tersangka JK, FK, dan SH itu di tanggal 31 Juli sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi. Apa yang kita laksanakan semata-mata karena tugas kami untuk menegakkan hukum di negeri ini, terutama untuk pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolda dan Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu dengan adanya Asta Cita. Rencananya mau kita... Sementara di tempat berbeda, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Andi Muhammad Taufik, mengatakan pihaknya telah menerima berkas perkara oleh penyidik di Reskrimsus Polda Sulut dan dinyatakan lengkap dan segera masuk ke tahap penuntutan. Kalau Gemim berkasnya sudah kembali sudah kita P21, artinya sudah rencananya mau kita limpahkan. Ya. Oh, berarti berkas sudah diterima. Sudah diterima Pak. Dari Polda Sulut. Iya, kan kembali Kelima sudah. Lima sudah. Iya, jadi sudah kemarin kita rapat sudah diteliti oleh jaksa. Alhamdulillah sudah siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Polisi juga menegaskan soal pemblokiran dan penyitaan dana 3,4 miliar rupiah di rekening Sinodo Gemim merupakan bagian dari proses penyidikan. Dana tersebut akan dikembalikan jika terbukti bukan bagian dari hasil korupsi dana hibah Gemim. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, polisi berhasil menangkap 2 tersangka ES alias Ervan dan AMR alias Abdul atas kasus pembunuhan terhadap korban Joel Thanos, anak seorang pengusaha terkenal di Manado. Diketahui tersangka Ervan merupakan residivis kambuhan dengan kasus yang sama. Berdasarkan informasi resmi pihak kepolisian, peristiwa berdarah bermula saat korban Joel Thanos mendatangi rumah pacarnya di Kelurahan Karombasan Utara, namun tak bertemu. Dari informasi ternyata pacarnya berada di Jalan Sion, Kelurahan Sario. Korban mendapati pacarnya sedang berpesta miras bersama kedua terduga pelaku yang akhirnya terjadi adu mulut hingga berujung perkelahian. Sampai akhirnya korban ditikam hingga meregang nyawa.
Saat dikonfirmasi Kapolresta Manado, Kombes Pol Irham Halid membenarkan kejadian tersebut dan kedua tersangka sudah ditahan dan diserahkan ke Polda Sulut. 338 kemarin yang kami terus terang apresiasi terhadap jajaran kami khususnya di Polsek Sario yang dengan sigap, dengan cepat berhasil melakukan penyergapan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka, dan saat ini proses terhadap yang bersangkutan itu ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara. Nah, ini mengingatkan kepada kita sekalian untuk sama-sama ya kita harus mawas diri, harus hati-hati karena kejahatan itu merupakan bayang-bayang daripada kehidupan sosial. Jangan sampai warga masyarakat kita menjadi korban-korban kejahatan. Polisi terus mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi di tempat kejadian. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado dalam kurun waktu bulan Juni hingga Juli 2025 berhasil menangkap 6 orang terduga pelaku pengedar obat keras dan narkoba. Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado mencatat keberhasilan dalam pengungkapan peredaran obat keras dan narkotika selama periode Juni hingga akhir Juli 2025. Hal itu terungkap saat digelarnya konferensi pers oleh Polresta Manado yang dipimpin Kapolresta Kombes Pol Irham Halid di Mapolresta Manado Selasa siang. Sebanyak 7.300 butir obat keras dan 3 paket narkotika jenis sabu berhasil disita dari sejumlah lokasi di wilayah Manado dan sekitarnya. Polisi juga berhasil menangkap 6 orang terduga pelaku. Kemudian pasal yang kami persangkakan adalah pasal 435 dan 436 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Para terduga pengedar obat keras dikenakan pasal 435 dan 436 ayat 2 Undang-Undang Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara untuk terduga pengedar narkotika dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Ormas Pagar Emas Nusantara bersama masyarakat berunjuk rasa terkait tanah yang berlokasi di Jalan Ring Road, Kelurahan Taas, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Selasa siang. Para pengunjuk rasa meminta kejelasan dari pemerintah dan pengadilan terkait tapal batas antara Kabupaten Minahasa dan Kota Manado. Dalam aksinya, massa mendesak agar eksekusi lahan ditangguhkan karena dinilai salah sasaran dan cacat hukum. Lahan seluas 100 hektar masuk di 2 kelurahan di Kecamatan Tikala, yakni Kelurahan Taas dan Kelurahan Palempat, Kota Manado, yang diklaim dimiliki 2 orang. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pagar Emas Nusantara Joni Rondono menegaskan objek eksekusi yang diklaim oleh 2 pihak berada di wilayah administrasi Kabupaten Minahasa, bukan di Kota Manado. Sudah menjadi objek eksekusi oleh pemohon Saudara Sunarto Adi Preno dan Saudara Roy Kurengke. Mereka itu siapa? Mereka nggak tahu dari mana. Mereka memiliki namanya proses verbal 80 yang tidak berada di sini. Mereka punya lokasi ada di Kelurahan Tingkulu, antara batas sungai Serokan Rike dan Serokan Tingkulu. Tetapi aneh bin ajaib mereka mengklaim di sini bahwa inilah tanah mereka. Lantas diiakan oleh pengadilan? Bukan diiakan, bahkan itu mereka punya sertifikatnya itu sudah dibatalkan. Atas Saudara Rolex Tatuna sebagai kepala desa Tikala itu sudah dibatalkan karena mereka masuk lewat desa Tikala, Kecamatan Tombulu. Kalau mereka mengklaim ini tanah di Manado pasti ditolak oleh Kelurahan Taas karena wilayah Manado. Sementara Lurah Taas, Rocky Moto mengatakan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 185 Tahun 2023 dan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tahun 2024 telah membatalkan eksekusi karena dinilai salah sasaran. Kalau dengan Taas ini, aliran sungai
Lahan yang dijadikan sengketa yang mana? Ini Itu dia. Berapa hektar semua, Pak? 20 hektar. 10 hektar lebih. Ada 10 hektar lebih. Nah, itu diduga siapa yang ambil? Dicenglok. Siapa itu Cenglok? Saya tidak kenal juga dia. Lurah sendiri tidak kenal dia. Mereka mengklaim lewat Desa Tikela, membuatkan gambar ukur dan ini Kalau wilayah. Desa Tikela ini masuk kabupaten mana, Pak? Minahasa. Minahasa. Kenapa di Minahasa lantas objeknya ada di Kota Manado? Itu yang saya mau pertanyakan. Kenapa wilayah saya di putusan pengadilan memenangkan? Ada kemungkinan mereka tidak tahu sehingga mereka mencaplok bahwa ini wilayah Tikela. Kalau tidak tahu kenapa mereka sudah ada melakukan putusan untuk eksekusi? Ini putusan sepihak. Dalam aksi ini juga massa meminta proses hukum dijalankan secara adil dan transparan demi menjaga ketertiban masyarakat di wilayah Kota Manado. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi penduduk miskin di Sulut capai 173,84 ribu orang akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Status Gunung Api Lokon yang berada di Kota Tomohon saat ini berada di level 2 waspada. Pos pemantau Gunung Api Lokon dan Mahawu mendata status level 2 berlangsung sejak 7 Januari 2025 hingga 4 Agustus 2025. Pengamat Gunung Api Lokon dari Badan Geologi Farid Ruskanda bilang berdasarkan pemantauan visual dan instrumental, aktivitas Gunung Api Lokon saat ini berada di level 2 waspada. Status level 2 pada Gunung Lokon ini sudah sejak 6 bulan terakhir, terhitung sejak 7 Januari 2025 hingga Senin 4 Agustus 2025. Dengan status level 2, Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral merekomendasikan agar masyarakat serta wisatawan menghindari aktivitas di radius 1,5 km dari kawah aktif Gunung Lokon untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Badan Geologi juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait status Gunung Lokon saat ini sebagai bentuk sinergi dalam meningkatkan langkah mitigasi. Untuk Gunung Lokon saat ini masih berada di level 2 atau waspada. Pak, itu artinya seperti apa, mungkin bisa sampaikan? Jadi artinya itu di level 2 itu gempa-gempa vulkanik itu masih di atas normal atau masih sering terekam, dan kami juga merekomendasikan bahwa tidak ada masyarakat atau wisatawan yang beraktivitas di dalam radius 1,5 km dari pusat kegiatan. Rekomendasi apa yang dilakukan pos pemantau, terutama dalam koordinasi dengan pemerintah setempat? Ya, jadi rekomendasikan yang dikeluarkan oleh Badan Geologi bahwa tidak ada aktivitas masyarakat maupun wisatawan di dalam radius 1,5 km dari pusat kegiatan ya, untuk mencegah mungkin hal-hal yang tidak diinginkan seperti erupsi freatik gitu. Sebelumnya status Gunung Lokon berada pada level 3 atau siaga di 10 November 2024 hingga 6 Januari 2025. Yanemi Kesingal, Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara, menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus mendatang, omset penjual bendera merah putih meningkat. Dalam sehari bendera yang terjual mencapai 20 hingga 30 bendera. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, para pedagang bendera merah putih di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, tengah menikmati lonjakan omset yang signifikan. Antusiasme masyarakat untuk menyemarakan bulan kemerdekaan membawa berkah tersendiri bagi mereka. Inditia, salah satu penjual bendera yang telah lama berjualan di kawasan Pasar 45 Manado, mengaku bahwa penjualannya tahun ini meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Permintaan bendera merah putih mulai melonjak sejak awal Agustus dan diprediksi mencapai puncaknya menjelang tanggal 17 Agustus.
Beragam ukuran bendera menjadi incaran pembeli, terutama ukuran sedang dan besar yang banyak digunakan untuk menghiasi rumah, sekolah, kantor, serta fasilitas umum. Di sini ada macam-macam bendera, yaitu dia ada bendera rumah yang taruh di tiang, baru dia ada bendera kantor, terus dia ada bendera, ada umbul-umbul, ada bendera usus perahu, taruh di mobil juga ada. Ya ada. Alhamdulillah untuk saat ini situasinya ramai sih. Tapi kalau untuk saat-saat yang masih belum DP Oras begini masih biasa-biasa. Kemungkinan kalau mendekati DP tanggal 17-an mungkin akan lebih ramai seperti biasa dari biasanya. Kalau kisaran bendera yang terjual sih biasanya 20 sampai 30-an tergantung. Kalau ada orang yang ambil partai mungkin lebih banyak DP pengambilan barang. Lokasi ini menjadi tempat favorit warga untuk membeli berbagai jenis bendera dan hiasan kemerdekaan karena banyak pilihan model bendera yang dijual. Ya, selain belanja untuk keperluan anak-anak, ya belanja juga untuk dalam rangka 17-an. Melihat-lihat bendera dengan umbul-umbul. Karena di rumah itu sudah mulai pudar warnanya, jadi cari yang baru lagi. Selain bendera dan umbul-umbul, pedagang juga menjual berbagai jenis pernak-pernik kemerdekaan dengan nuansa merah putih. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara per Maret 2025 tercatat sebanyak 173,84 ribu. Angka ini merujuk pada data yang dirilis oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara dalam Survei Ekonomi Nasional atau Susenas terbaru. Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara pada periode Maret 2025 mengalami kenaikan tipis 0,01% dibanding September 2024 menjadi 6,70%. Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin Sulut sebanyak 173,84 ribu orang. Data ini merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas yang digelar BPS pada Maret 2025. Kepala Badan Pusat Statistik Sulut, Aidil Ada bilang, secara wilayah angka kemiskinan di perkotaan mengalami kenaikan, sementara di pedesaan mengalami penurunan. Angka kemiskinan di Sulut dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya kelompok bahan makanan minuman, tembakau yang mengalami inflasi. Selanjutnya, jumlah penerima bantuan sosial di wilayah pedesaan mengalami peningkatan. Persentase kemiskinan Sulawesi Utara itu sekarang 6,71. Dan itu kalau kita lihat dibandingkan dengan September ada kenaikan 0,01%, di mana baik secara jumlah maupun persentase dia mengalami kenaikan. Nah, namun demikian kemiskinan di Sulawesi Utara itu masih terendah di Pulau Sulawesi. Nah, kemiskinan yang mengalami penurunan itu di kemiskinan pedesaan dari 10 menjadi 9%, tetapi di perkotaan naik. Nah, penyebabnya itu kalau di perkotaan itu sebenarnya penyebab kenaikan itu antara lain dari naiknya harga makanan, minuman dan tembakau, di mana inflasi kalau kita lihat dibandingkan dengan September itu hampir 8,24% kenaikannya. Kemudian yang lain lagi kenapa di perkotaan dia naik itu karena tingkat pengangguran terbuka di perkotaan itu mengalami kenaikan dibandingkan pedesaan. Sementara kenapa desa itu turun? Desa itu kemarin naik 1,84% bantuan PKH di pedesaan. Kendati mengalami kenaikan tipis, BPS mencatat angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara pada periode Maret 2025 adalah yang terendah di Pulau Sulawesi. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan kami hadirkan informasi Pemprov Sulut canangkan bulan imunisasi anak sekolah. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Guna mewujudkan anak Indonesia sehat bebas dari penyakit, pemerintah mencanangkan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Di Sulawesi Utara, pencanangan BIAS dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Utara, Anik Julius Selvanus di SD Inpres Saronsong 1, Minahasa Utara, Selasa pagi. Bulan imunisasi anak sekolah resmi dimulai di Sulawesi Utara. Di bulan Agustus ini dicanangkan sebagai bulan imunisasi bagi anak-anak, khususnya anak sekolah. Dalam pencanangan BIAS di SD Inpres Saronsong 1 Minahasa Utara, Ketua Tim Penggerak PKK Anik Julius Selvanus berinteraksi secara virtual dengan stakeholder di 15 kabupaten kota dan memastikan semua anak sekolah di Sulut akan mendapatkan imunisasi lengkap. Di lokasi ini juga Ketua TPPKK Sulut memantau pelaksanaan pemberian imunisasi bagi anak sekolah. Anak di Sulawesi Utara, dari provinsi, dari seluruh kota dan kabupaten, sampai desa-desa, tidak satu pun yang tidak mendapatkan fasilitas imunisasi ini, yaitu anak kelas 1, kelas 5, dan kelas 9. Dan imunisasinya sudah ada klasifikasinya tersendiri dari masing-masing kelas. Dan harapan kami anak-anak tumbuh sehat dan kuat. Di sepanjang bulan imunisasi anak sekolah ini, siswa sekolah dasar kelas 1 akan mendapatkan imunisasi MR untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Sementara siswa SD kelas 5 dan siswa SMP kelas 9, khususnya perempuan, akan mendapatkan vaksin HPV untuk mencegah penyakit kanker serviks. Dan untuk sasaran, jadi ada sasaran jumlah murid dan sekolah. Untuk sasaran sekolah ini terlapor kita ada di 2046 sekolah, kurang lebih 2000-an sekolah, tersebar di 15 kabupaten kota. Jadi ini termasuk yang sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Nah, kemudian untuk sasaran kelas 1 itu ada kurang lebih 33 ribuan siswa kelas 1. Dia kan ada kelas 1, kelas 5 dan kelas 9. Kemudian kelas 5 itu ada di untuk HPV pada anak perempuan ada di 15.700-an sekian anak siswa perempuan, dan kelas 9 ini merupakan pertama untuk pemberian bagi anak kelas 9 SMP, yaitu dengan sasaran kurang lebih 8.200-an siswa. Pemerintah provinsi juga mendorong semua pihak menyukseskan program BIAS agar cakupan imunisasi tercapai sesuai target, apalagi imunisasi yang diberikan tidak dipungut biaya. Doni Arai, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, Tim Pengawasan dan Evaluasi atau WASEF Markas Besar TNI Angkatan Darat meninjau lokasi pengerjaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-125 yang digelar Kodim 1309 Manado di Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget. Tim Pengawasan dan Evaluasi Markas Besar TNI Angkatan Darat meninjau pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-125 Kodim 1309 Manado. Mereka melihat langsung proses pembangunan fisik jalan sepanjang 780 meter, rehab 2 unit rumah warga yang tidak layak huni, serta 5 titik TNI Manunggal air bersih untuk warga di Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget. Brigjen TNI Agus Firman Yusmono yakin sasaran fisik ataupun non-fisik dalam program TMMD ke-125 Kodim 1309 Manado ini akan tuntas pada waktunya. Kalau kita lihat tadi jalan itu baru 12 hari sudah hampir ya 780 meter untuk yang sasaran pokoknya. Itu talutnya tinggal berapa meter lagi tuh kalau nggak salah? 200-an, dengan ada waktu kurang lebih berapa hari ya? Sampai tanggal 19 hari saya punya keyakinan selesai karena dari kerjaannya yang membutuhkan tenaga banyak itu ya talutnya aja. Kalau yang lainnya tergantung dari bahan-bahan kesiapan. Kalau bahannya ada ya tinggal meratakan
di dalamnya. Ya, harapan kita semakin banyak berbuat, semakin berguna bagi masyarakat, bisa membantu masyarakat, itu yang kita harapkan. Salah satu warga Kelurahan Bengkol mengaku bersyukur karena bisa merasakan manfaat dengan kehadiran Satgas TMMD yang merenovasi rumahnya menjadi lebih baik. Saya merasa bersyukur Bapak TMMD sudah membantu saya pada awal zamannya triplek. Sekarang sudah turnamen Kodim. Terima kasih bantuannya. Pembangunan jalan meliputi talut dan pengerasan sepanjang 780 meter sudah mencapai 56%. Sementara rehab rumah tidak layak huni sudah di angka 65%. TMMD ke-125 Kodim 1309 Manado dijadwalkan berlangsung selama 1 bulan, 23 Juli hingga 21 Agustus 2025. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, lokasi wisata Rumah Alam Manado Adventure Park selalu menjadi favorit warga untuk berwisata bersama keluarga. Selain mengusung konsep mengenalkan alam kepada pengunjungnya, kini destinasi Rumah Alam juga telah mengenalkan wisata edukasi bagi wisatawan yang datang. Destinasi Rumah Alam sekarang bukan hanya sebagai tempat rekreasi, tapi sudah menjadi wisata edukasi. Mari ikuti petualangan bersama saya, Aca, di Rumah Alam. Memasuki lokasi Rumah Alam, suasana sejuk dengan beragam pepohonannya yang rindang seakan menyambut kedatangan saya dan rasa penasaran untuk menelusuri setiap wahana dan spot wisata di lokasi ini. Hal pertama yang saya lakukan adalah menguji adrenalin dengan merasakan serunya wahana Flying Fox berseluncur dari satu pohon ke pohon yang lain. Oh my God, wah, saudara, ini sangat menegangkan dan sangat seru. Jika Anda masih ingin merasakan wahana adventure, Rumah Alam juga menyediakan permainan berkendara ATV. Mengitari rute pemandangan nan hijau memanjakan mata sambil merasakan serunya berada di atas kendaraan adventure. Selain wahana ATV, Rumah Alam juga memiliki 2 arena kolam renang bernuansa alam buat orang dewasa dan khusus anak-anak. Di arena kolam renang ini saya berbaur dengan para pengunjung, menikmati keseruan wahana foam party. Wahana lainnya yang tak kalah menarik adalah The Koala, sebuah lokasi untuk nongkrong bernuansa alam di pinggir sungai Tondano. Untuk bisa sampai di lokasi ini, pengunjung harus menjajal puluhan anak tangga dengan pemandangan aliran sungai yang menarik. Unik, wisata edukasinya lumayan buat anak-anak, terus tempatnya kayak nuansa alam, natural banget, tapi siap-siap buat olahraga kalau kesini. Mengusung konsep wisata edukasi, Rumah Alam Manado Adventure Park kini memiliki mini zoo. Di lokasi ini, pengunjung dapat melihat langsung beragam jenis hewan. Rumah Alam Manado Adventure Park selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di akhir pekan dan hari libur. Beragam wahana tak kalah menarik lainnya juga tersedia di sini, seperti penginapan di atas pohon, negeri dongeng, dan taman lain. Oh ya, untuk bisa masuk di lokasi wisata Rumah Alam Manado Adventure Park, para pengunjung hanya merogoh kocek Rp35.000 saja per orang dengan bonus berenang di kolam. Jika Anda hobi berpetualang dan ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dan sahabat, sudah pasti Rumah Alam adalah lokasi yang tepat untuk Anda kunjungi. Anata Samewo, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau share langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Anata Samewo, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.